berdoa bersama-sama ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat nanti ya. Coba untuk ketua kelasnya si Iwan Gunawan ya, silakan maju dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Masuk sekolah hari ini? Ada. Siapa? Eka. Apa dia keterangannya apa? Nggak masuk sekolah? Bilqis sakit perut. Oh iya, sakit perut Bilqis. Lalu si Eka? Nggak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Iya. Bapak absen dulu ya. Cuma Bilqis sama Eka saja ya? Iya, Pak. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, ya, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya, anak-anak ya.
baik di hari kemarin ya. Mungkin ada yang orang tuanya itu bukan asli orang Sumatera. Nah, Bapak ingin tahu siapa yang orang tuanya bukan asli dari Sumatera Selatan, namanya orang Jawa atau orang Sulawesi. Ada tidak? Ada. Coba yang dari Sulawesi siapa? Oh, si Nabila, si Iwan ya, dan lain-lain. Si Rizky juga ya. Lalu yang orang tuanya dari Jawa siapa? Iya, boleh. Ada orang tiga. Lalu yang asli dari Sumatera Selatan ada? Nggak ada ya. Bapak ingin bertanya, mungkin sebelumnya kan orang tuanya kan tinggalnya di Sulawesi. Nah, mungkin di sana tempatnya berbeda dengan di Sumatera. Nah, bagaimana ketika orang tuanya tinggal di Sumatera, baru tiba di Sumatera? Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan tetangganya? Iya. Bagaimana? Iya. Sebelum mereka orang tua kita mengetahui bahasa asli di Sumatera Selatan, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bentuk adaptasi orang tua kita terhadap lingkungan yang tempat tinggalnya yang baru. Ya, sudah paham? Nah, jadi dia perlu penyesuaian diri, mulai dari bahasa ya, lalu pekerjaan ada, seperti yang dikatakan teman kalian si Siti Maimunah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai penyesuaian diri atau habitat.
tumbuhan berantai tersebut? Hidup di air, memiliki kebakungan. Iya. Yang lainnya? Daunnya bagaimana? Daunnya lebar, ya. Coba kita lihat apakah jawaban teman-teman kamu benar apa tidak, ya. Kita lihat. Tumbuhan teratai, ya. Termasuk tumbuhan apa? Hidrofil. Lalu habitatnya, ya, habitat itu artinya adaptasi, ya. Apa yang pertama? Hidupnya di air, memiliki akar yang menjalar di bawah air, sehingga dapat mengapung di air. Iya, benar. Jawaban teman kamu tadi benar, ya. Lalu yang kedua? Daunnya lebar dan lebar untuk menyerap matahari dan kemampuan. Iya, daunnya kan lebar tadi temannya, ya. Cuma ada jawab bunda, ya. Lalu yang ketiga? Batang untuk membawa oksigen ke batang dan akar sehingga dapat bernapas walaupun di dalam air. Iya. Untuk batang terowongannya tadi temannya nggak ada yang bisa jawab. Yang jawabnya cuma akarnya ada di dalam air. Ini contoh adaptasi morfologi untuk tumbuhan hidrofil. Artinya tumbuhan yang hidupnya di air. Ya, beda dengan tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab. Ya, kalau lembab itu basah tapi jarang terkena sinar matahari. Beda dengan yang di air. Ya, sudah paham anak? Ya, Bapak ada satu gambar lagi yang perlu kalian amati, ya. Nah, gambar apa ini? Iya, gambar tumbuhan pakis. Ya, Bapak pengen tahu apa yang kamu lihat di gambar itu. Kamu perhatikan ciri-cirinya. Iya. Wah, kenapa dikatakan pakis tinggalnya di tempat yang lembab? Karena tidak mengenai sinar matahari. Iya, jarang terkena sinar matahari. Lalu cirinya yang lain? Iya, daunnya runcing. Lalu coba kamu perhatikan lagi apa? Ada tidak batangnya? Ada. Iya. Ada apa batangnya? Tidak ada batang. Ini namanya tangkai atau pelepahnya daun, ya. Akarnya kelihatan tidak? Tidak. Untuk tumbuhan hidrofil, ya, batangnya tidak kelihatan, tapi ada. Kenapa? Karena dia tertutup oleh tanah. Ya, sudah paham? Oke, coba Bapak lihat apakah jawaban kalian tadi ada yang mendekati benar atau tidak. Nah, tumbuhan apa ini? Tadi benar, ini jawaban kamu. Ya, tumbuhan paku atau apa? Contoh tumbuhan apa? Iya, dari paku atau pakis itu contoh tumbuhan hidrofil. Nah, coba Pak lihat coba ciri-cirinya tadi benar tidak yang kamu sebutkan? Termasuk apa ini? Tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Iya, benar. Ya, termasuk tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Lalu yang kedua? Tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, ini tadi yang kurang benar, ya. Katanya batangnya, cuma tidak terlihat.
sama tangan. Tadi ya boleh mendekati benar. Lalu yang keempat. Iya, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Tadi ada temannya jawab, daunnya apa tadi? Kecil ya, boleh masuk mendekati ya. Jadi masuk ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Jadi berarti ingat ya, berarti yang ciri-cirinya sama dengan ini berarti termasuk tumbuhan hidrofit. Nah, masih ada satu gambar lagi yang belum kalian lihat dan belum Bapak tampilkan. Gambar apa ini? Ya, coba apa ciri-cirinya? Apa duri itu apa? Duri itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada tidak? Ya. Lalu apa ciri-ciri yang lain? Hidup di tempat yang kering. Ada yang lainnya? Ada yang selain yang dijawab temannya? Ya, akannya tidak terlihat karena ada di dalam tanah. Kecuali tumbuhan yang hidupnya di air terlihat ya, tapi di dalam air. Apalagi? Apa sudah habis? Ya, coba kita lihat apakah benar itu tumbuhan kaktus atau bukan? Ya, apakah ciri-cirinya benar? Coba. Apa ini? Dibacaannya? Iya. Tumbuhannya benar. Tumbuhan kaktus. Termasuk tumbuhan apa kaktus? Iya. Kaktus termasuk tumbuhan xerophyt, artinya hidupnya di tempat yang kering. Benar jawaban temannya tadi. Yang lainnya, masa temannya yang sebelah sana saja ya. Ini ciri-cirinya. Kaktus hidupnya di daerah yang benar, temannya jawab tadi. Kaktus tadi yang Bapak tanya apa tadi yang nggak bisa jawab? Duri itu merupakan daunnya tumbuhan xerophyt. Sudah paham? Lalu ciri yang ketiga. Iya. Sudah paham? Baiklah anak-anak. Kalau sudah paham ya, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Bapak nanti akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian ya. Jadi nanti sebelum Bapak bagi kelompoknya ya, nanti setelah kalian mendapatkan kelompok masing-masing, nanti kamu amati gambar yang Bapak kasihkan di lembar LKPD. Berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan di depan itu ya, termasuk jenis tumbuhan apa ya, lalu habitatnya. Tahu habitat? Iya, tempat tinggalnya ditulis nanti habitatnya di mana, nama tumbuhannya apa, ciri-cirinya ya ditulis juga sama seperti itu, seperti materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sudah paham? Iya. Coba untuk Siti Maimunah ya. Siti Maimun ditunjuk teman-temannya dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, Siti Maimun yang memilihnya ya. Oke, silakan Siti Maimun ya, menjadi 2 kelompok ya. Ya, silakan. Kelompok 1 Ara, Citra.
pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah? Sudah, ini. Oke. Langsung saja. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Ini gambarnya bagi empat, ya. Tapi nanti yang dikumpul setiap kelompoknya satu saja, ya. Nah, nanti laporannya ditulis di lembar tabel ini, ya. Nah, itu kan ada gambarnya, ada nomornya, kami sesuaikan, ya. Ini untuk kesimpulannya kita sudah tulis semuanya, baru kesimpulannya. Ya, boleh dibuka bukunya, buku paketnya, ya. Kalian amati, ya. Kurang satu apanya? Polarnya. Kamu enggak dua, ya. Pas. Ya. Lebih satu. Ya. Ini kurang berapa? Ini kesimpulannya. Ini untuk laporannya. Ini untuk isi kesimpulannya, ya. Iya. Kurang kotaknya, tabelnya. Ini kurang kesimpulannya. Sudah kebagian semua? Ada yang kurang tidak? Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini KBD-nya. Ya, bisa kamu perhatikan di depan, bisa kamu cari di buku siswa, ya, referensinya termasuk tumbuhan jenis apa, ya, apa hidrofit, apa tumbuhan xeropit, atau tumbuhan lihat di petunjuknya, ya. Amati tiga gambar tumbuhan tersebut, ya, berdasarkan pengamatanmu catat ciri-ciri tumbuhan tersebut beserta habitatnya. Nah, tuh lihat kolomnya, ya. Nah, kalau masih
masih tidak jelas, bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Nanti kesimpulannya jangan ditulis dulu ya. Yang di dalam tabel saja dulu yang kamu kerjakan. Terakhir baru kesimpulannya nanti ya. Berdasarkan yang sudah kamu tulis atau kamu catat di tabel tersebut. Oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Yang kelompoknya si Gunawan kelompok 1 ya. Kelompoknya Maimun itu kelompok 2. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Gimana? Apanya? Bambu. Bambu itu ciri-cirinya apa? Ada batangnya tidak? Ya, ada. Termasuk juga Mulai. ya, berarti bambu ini masuk tumbuhan ke kering. Berarti masuk serok. Tumbuhan serok. Serofi. Sama dengan kaktus dia ya. Ya, apa? Ini nggak tahu tumbuhan apa ini. Iya, coba kamu perhatikan kalau yang nempel di dinding rumah seperti yang biasanya yang basah-basah ini jangan menarik apa? Ya, ini apa? Nggak tahu ini. Yang ngambang di sungai itu biasanya apa? Apa? Iya. Iya. Dia ciri-cirinya itu batangnya bagaimana? Ya. Hampir sama dengan apa ini cenggol ini tadi kalau yang bapak kamu iya benar ya. Iya dia nempel di dia tempat hidupnya macam-macam, ada yang di tanah, ada yang di batu, di papan, di kayu busuk, itu tempat hidupnya ya. Yang penting dia tidak jarang terkena sinar matahari. Ya, kalau bingung, masih bingung boleh bertanya ya. Ya, bisa. Iya, boleh.
Ada yang kesulitan? Nggak ada. Bisa ya? Kelompok 1 ada yang kesulitan? Siapa-siapa saja kelompoknya? Namanya? Azhar, Nabila, Irwan, Rizky. Kelompok 2 nggak ada kendala juga. Siapa-siapa saja kelompoknya? Tiara, Citra, Siva. Iya. Ya, dua, Ainun. Iya, ada yang kesulitan. Apanya? Buana enggak? Maksudnya? Ya, kalau mirip apa coba Buana? Tuh Buana apa tadi? Lupa. Nah, coba lihat di buku. Hari. Tumbuhan apa? Oke. Nanti saat presentasi ke depan nanti perwakilan satu kelompoknya ya. Nanti kelompok yang kedua ngasih pertanyaan, jangan diam saja. Bisa saran boleh. Bagaimana? Orang tua boleh. Jangan malu-malu ya. Kita harus semangat ya kita belajarnya. Ya. Kita coba tampilkan ya. Oh, dokumentasi apa yang sudah kamu amati ya. Siapkan jawabannya, siapa tahu teman kelompok lain bertanya. Ya, kamu harus wajib menjawabnya. Ya, kelompok 1 nggak ada kendala, lancar. Ya.
ini, ya, yaitu tepuk siang, tepuk pagi, dan tepuk malam, seperti pelajaran yang sudah kita pernah melakukannya, ya. Coba berdiri semuanya, ya. Sudah siap? Ya, biar kita fokus nanti ke pelajaran selanjutnya, ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi. Kelompok satu, ya. Sudah siap ya kelompok satu ya. Sesuai kesepakatan kita, yang salah dia tampil terdepan dulu atau di awal dari kelompok sebelahnya atau kelompok dua. Coba kelompok satu silakan si Iwan Gunawan dan si Rizky. Dua, silakan dibaca hasil kesimpulannya. Ya, di bawah juga ininya si Rizky, hasil pengamatannya dibaca juga, ya, dibaca satu-satu. Coba. Oke. Itu yang satu dulu, yang pertama dulu, laporan pengamatannya dibaca dulu, nanti baru kesimpulannya. Mempunyai batang yang berduri, mempunyai batang merapat atau panjang, mempunyai batang yang keras atau tebal, batang yang seperti kaktus, tumbuhan di tanah yang kering. Lanjut. Itu baru nomor berapa itu? Satu. Sekarang yang nomor dua. Coba yang nomor dua. Tumbuhan sering bertumbuh di tempat yang lembab, tumbuh di batuan dan di akar-akar pohon. Oke. Lanjut yang ketiga. Tumbuhan anjing gondok, Ya. memiliki daunnya lebat, mempunyai batang yang lembut, mempunyai bunga yang mirip dengan teratai Oke. di air atau sungai dan lain-lain. Ya, apanya yang di air? Hidupnya. Ya, habitatnya. Ya. Coba kesimpulannya apa? Kesimpulan, buah naga termasuk xerophyt karena memiliki ciri mempunyai daun yang berduri dan batangnya tebal, hidup di daerah yang kering. Oke. Tumbuhan lumut termasuk tumbuhan yang xerophyt karena memiliki ciri-ciri hidup di tempat yang lembab terdiri dari akar, batang, dan daun. Oke. Tumbuhan eceng gondok termasuk tumbuhan xerophyt karena memiliki hidupnya di air, batangnya berongga, daunnya lebar dan bulat. Oke. Untuk kelompok dua, ada yang mau bertanya? Nanti jangan dulu ya, silakan. Silakan bertanya. Tapi nomor satu mungkin coba yang mau bertanya sama kelompok satu. Tidak ada yang berbeda, Pak. Tidak ada yang berbeda. Nggak ada yang bertanya? Tidak. Oke, silakan dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, ya.
dikumpulkan dan presentasi di depan. Coba sekarang giliran kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok yang kedua. Siapa perwakilannya? Ya, silakan. Oh itu Seropi ya. Ya ada apa sebelum ini tampil silakan apa ya. Nah, silakan mulai dari laporan pengamatan dulu dibacakan satu-satu. Oke. Juga memiliki buah berwarna merah yang bisa dimakan. Ciri habitatnya di tempat yang sering hujan disebut xerophyll. Ya, boleh. Yang kedua, ya. Akarnya pada umumnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah. Oke. Ciri habitat rumput yaitu di tempat yang lembab dan juga bisa disebut hidrofil. Ya, kemudian yang ketiga. Ya. Juga berada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya lebar. Tumbuhan yang tumbuh di air dan bisa juga di air. Iya. Sudah? Untuk kelompok satu kebalikannya mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sama berarti? Oke, kalau nggak ada yang bertanya silakan pada tempat duduk. Tapi sudah mengerti kan? Sudah paham mengenai adaptasi morfologi? Sudah? Oke, ya. Jadi adaptasi itu banyak macamnya, tapi kita pada hari ini belajar mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu terdiri dari satu, tumbuhan yang hidupnya di tempat kering, ya. Lalu tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab atau hidrofil. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang berair atau hidrofil. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah hasil pengamatan dan hasil kesimpulannya disimpulkan di meja Pak Guru. Ya. Nah, nanti selanjutnya kalian Bapak kasih tugas lagi, yaitu soal evaluasi ya. Sudah jelas. Nah, silakan kelompok satu terlebih dahulu yang mengumpulkan tugasnya yang sudah dikerjakan sama teman kelompoknya semuanya ya. Ya, semuanya. Oke, silakan kelompok satu dulu. Oke. Yang lainnya? Kelompok dua sekarang. Sudah, ya, Pak. Gabung ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, ya, selain lembar kerja peserta didik tadi, ya, melalui forum diskusi yang sudah kalian kerjakan, untuk selanjutnya Bapak kasihkan lembar evaluasi yang nanti kalian harus isi, ya. Nah, dari situ nanti Bapak lihat siapa yang sudah benar-benar paham atau yang boleh, nanti boleh, ya. Nah, nomor 2 dulu.
Oke, silakan kalian kerjakan waktunya 15 menit ya. Nah, dalam waktu 15 menit itu harus dikumpul nanti ngumpulnya yang bagus ya, beraturan, jangan rame-rame ya, berurutan. Oke, silakan dikerjakan. Tidak boleh lihat bukunya disimpan dulu coba di dalam laci. Iya, capnya nanti kalian nyontek ya. Nah, disimpan dalam laci. Nah, silakan dikerjakan. Nggak usah nanya temannya, kan tadi kalian sudah belajar ya. Mulai. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, waktunya kan sudah habis. Bapak kasih waktu 15 menit. Jadi kumpulnya jangan bareng-bareng ya, jadi berurutan saja, mulai dari berdasarkan kelompok saja, mulai dari kelompok 1 ya. Nah, silakan langsung kelompok 1 ya. Semua berarti. Kira-kira bisa tidak jawabnya ya? Mudah tidak? Oke. Mau Bapak koreksi dulu ya. Oke. Ya, sebentar ya. Sudah selesai semuanya ya. Oke, sudah semua. Hasil evaluasinya ya sudah Bapak koreksi ya, berdasarkan hasil evaluasi kalian. Di situ terlihat ya
alhamdulillah sudah lumayan bagus. Ada yang hampir jawabannya mendekati benar semua. Ada juga yang agak salah sedikit, nggak apa-apa ya. Berarti di situ menunjukkan kalau anak-anak bapak sekalian itu sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Bapak ingin bertanya sama anak-anak bapak sekalian ya. Apa yang sudah kamu pelajari pada pagi hari ini? Iya, tentang apa? Ya, tentang ya, tumbuhan apa? Adaptasi tumbuhan. Nah, yaitu morfologi, adaptasi morfologi. Yang meliputi apa saja? Iya. Iya. Apalagi? Ya, yang lainnya mungkin nyambung. Iya, serok. Ya. Apa pelajaran yang kalian senangi pada pagi hari ini? Semuanya itu meliputi apa saja? Situasinya, apa gambar yang Bapak tampilkan? Ya. Apa pelajaran apa yang kalian senangi pada pagi hari ini? Ada tidak pelajaran yang tidak kalian senangi? Alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah paham. Berarti bisa ditarik kesimpulannya bahwa tumbuhan itu memerlukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, bukan cuma manusia atau hewan. Jadi tumbuhan juga perlu. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini hanya sebagian kecil saja adaptasi tumbuhan ya. Cuma adaptasi morfologi. Banyak adaptasi yang lainnya ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di hari-hari atau hari besok atau pelajaran besok hari lagi ya. Besok lagi salah satunya adaptasi tingkah laku, fisiologi dan lain-lain ya. Hari ini berarti adaptasi morfologi itu terdiri dari 3 jenis. Yaitu yang pertama ya, apa itu hidrofit? Tanaman yang tumbuh di tempat yang banyak airnya hidrofit ya. Lalu yang kedua tumbuhan ya, berarti termasuk tumbuhan yang bagaimana? Kaktus dan buah naga. Iya, jadi tumbuhan serok itu tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kering ya. Tadi lalu yang terakhir itu tumbuhan hidrofit, contohnya ya tadi kalian sudah amati sendiri ya, lumut dan tumbuhan pakis, yaitu tumbuhan yang hidupnya di mana itu? Iya, yang tempat yang lembab itu tadi ya, salah termasuk dalam adaptasi morfologi ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Tadi di awal pelajaran kita sudah memulainya dengan berdoa ya, meminta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pintu hati dan pikiran kita supaya kita mendapatkan kemudahan dalam belajar. Nah, di akhir pun harus ditutup dengan doa sebagai rasa syukur kita atas kesehatan lalu pelajaran yang sudah kita dapat pada pagi hari ini. Nah, untuk doa kita berdoa bersama-sama. Coba dipimpin oleh Citra ya. Silakan.
Sudah, ya. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita juga sudah berdoa. Ya, silakan pulang ke rumahnya masing-masing, ya, tanpa saling mendahului. Yang mulai dari kelompok 1 silakan. Ya, bisa langsung pulang ya.